warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bi Islam intina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni ilman wasi'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini. Ini adalah pertemuan yang kedua untuk mata kuliah metodologi studi Islam. Dan sebetulnya pada pertemuan hari ini seharusnya adalah presentasi dari kelompok yang pertama. Tapi karena memang kelompok pertama belum dibagikan, maka untuk materi pertama ini saya akan sampaikan sendiri ya. Baik, sebelum materi dimulai silakan disiapkan catatannya ya, biar nanti materi bisa dicatat, karena catatan perkuliahan itu menjadi bagian dari penilaian portofolio. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik studi Islam ya, tentang arti ruang lingkup studi Islam, latar belakang dan tujuan studi Islam, kemudian beberapa pola studi Islam, dan aspek-aspek sasaran studi Islam. Yang pertama, studi Islam. Studi Islam itu berasal dari dua kata studi dan kata Islam. Jadi sebentar, saya share dulu ya. Jadi ada tema umumnya adalah tentang karakteristik studi Islam ya. Kemudian poinnya ada arti dan ruang lingkup studi Islam, kemudian materi hilang ya. Oke. Kemudian ruang lingkup studi Islam, latar belakang studi Islam, kemudian tujuan studi Islam, dan beberapa pola studi Islam, aspek-aspek studi Islam, dan pertumbuhan studi Islam. Oke, yang pertama terlebih dahulu tentang apa itu arti studi Islam. Ya, kata studi Islam itu berasal dari dua kata, studi dan Islam. Nah, mata kuliah kita itu berasal dari kata metodologi studi Islam, tiga kata ya. Ada kata metodologi, ada studi, dan Islam. Metodologi itu apa toh? Metodologi itu berasal dari kata metode. Metode itu artinya cara atau prosedur untuk melakukan sesuatu ya. Kemudian logos itu artinya ilmu pengetahuan ya. Metode itu artinya cara, prosedur, atau logos itu artinya pengetahuan. Nah, ini sama seperti mirip-mirip ya, seperti teman-teman biasanya itu kan pernah mendengar ada ilmu namanya biologi. Bios itu artinya hidup, kemudian logos artinya ilmu. Jadi biologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang makhluk hidup ya. Nah, metodologi itu ilmu yang mengkaji tentang tata cara tertentu ya. Nah, metode dengan metodologi itu sama atau beda? Beda ya. Kalau metode itu hanya sebatas cara, pokoknya cara bagaimana melakukan sesuatu itu disebut sebagai metode. Metodologi penelitian itu beda dengan metode penelitian. Metode itu cara, prosedur. Kalau metodologi berarti cara atau prosedur yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah ya. Jadi kalau metode itu hanya sebatas cara, misalnya begini, metode membuat sumur ya, pokoknya asal dikeduk gitu aja, asal dicangkul, dibuat lubang, udah jadi. Tapi kalau metodologi berarti ada ilmu pengetahuan ya, secara ilmiah tentang bagaimana membuat sumur ya. Jadi kalau membuat sumur nggak semata-mata langsung buat sumur aja,
Yang pertama berarti dia harus menentukan di mana titik airnya, pakai alat pendeteksi di mana di situ ada air. Kemudian mengukur kedalamannya, dimensinya, kemudian diameternya berapa, kemudian pipa yang dibutuhkan berapa, itu diukur ada ilmunya, gitu ya. Jadi metodologi adalah ilmu pengetahuan yang, jadi metodologi bisa dimaknai begini. Metodologi bisa dimaknai sebagai pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Bisa juga dimaknai sebagai tata cara melakukan sesuatu, tata cara atau prosedur ya, melakukan sesuatu secara ilmiah. Di metodologi adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, atau bisa juga dimaknai bahwa metodologi itu adalah tata cara atau prosedur melakukan sesuatu secara ilmiah. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Kalau ada yang tanyakan langsung aja tanya ya. Kalau tidak ada nanti kita lanjut. Oke. Jelas? Lanjut ya. Ya, Pak. Kemudian oke, ini pengertian metode tadi sudah. Oke, kemudian studi. Ada kata selanjutnya adalah studi. Studi itu apa toh? Studi itu ya bisa dimaknai sebagai kajian, penelitian, pembahasan. Jadi bisa dimaknai sebagai kajian, penelitian atau pembahasan. Nah, kemudian Islam. Jadi ada studi. Selanjutnya Islam. Apa makna Islam? Islam itu apa? Islam ya. Ilmu dari langit, agama dari langit, agama yang turun langsung dari langit. Agama yang turun langsung dari langit. Hujan dong, wing, bluk gitu ya. Islam itu adalah agama yang diajarkan Allah kepada Nabi. Ya, jadi Islam adalah agama yang diajarkan Allah kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Ini adalah definisi umum tentang Islam. Ya. Jadi dari sini kita jadi mengerti bahwa metodologi studi Islam itu adalah ya tata cara atau prosedur melakukan suatu secara ilmiah untuk mengkaji agama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan ke umatnya. Jadi bisa dimaknai bahwa metodologi studi Islam itu adalah tata cara atau prosedur ya melakukan sesuatu secara ilmiah untuk mengkaji Islam. Ya, jadi Islam dikaji itu tidak semata-mata asal mengkaji, ya, tetapi dikaji secara menggunakan prosedur ilmiah, menggunakan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Ya, oke. Kemudian ruang lingkup, ya, ruang lingkup studi Islam. Nah, ruang lingkup, yang pertama arti dan ruang lingkup studi Islam. Jadi arti dari metodologi studi Islam adalah tata cara atau prosedur melakukan suatu secara ilmiah untuk mengkaji Islam. Ya, seperti itu. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, jadi Jelas, Pak. di MSI itu adalah tata cara atau prosedur ya
secara ilmiah untuk mengkaji Islam. Nah, di sini seperti itu. Kemudian, oke. Selanjutnya adalah ruang lingkup studi Islam. Nah, yang mau dikaji dari Islam itu apanya toh? Ya. Ruang lingkupnya itu sangat luas. Ruang lingkup studi Islam itu ada semua dimensi dalam Islam. Ya, jadi yang dikaji dalam MSI itu luas, semua dimensi dalam Islam, mulai dari ajarannya sampai kemudian ajaran itu luas ya, mencakup wilayah teologi, kemudian peribadatan, doktrin, dan lain sebagainya ya, sampai pada praktiknya, kemudian pemeluknya, umatnya, ya. Kemudian relasi dengan dunia lain. Maksud dunia lain itu ya semua yang berada di luar Islam. Jadi ruang lingkup studi Islam itu semua dimensi dalam masalah Islam, mulai dari ajaran, ya, mulai dari ajaran baik yang bersifat teologis, ya, kemudian bersifat peribadatan, doktrin, praktik, ya, kemudian sikap perilaku pemeluknya. Kalau pemeluk itu individu ya, kemudian pemeluk dalam jumlah yang banyak, berarti ini umatnya, termasuk juga para pemimpinnya, para umatnya. Kemudian bagaimana relasi Islam dengan dunia lain. Dengan dunia itu maksudnya bukan kemudian dengan makhluk lain enggak, tapi dengan umat beragama yang lain, dengan agama lain, dengan negara, relasi Islam dengan negara, relasi Islam dengan ekonomi, relasi Islam dengan semua hal yang terkait dengan lingkungannya. Ya, jadi ruang lingkup studi Islam itu sangat luas sekali. Tidak semata-mata mengkaji ajarannya saja. Ya. Nah, karena ruang lingkup kajian Islam itu sedemikian luas, ya. Kenapa? Oke, ini kita udah membahas yang nomor ruang lingkupnya ya. Jadi ruang lingkupnya adalah semua dimensi dalam Islam, mulai dari ajaran, ya, baik yang bersifat teologi. Teologi itu hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa. Peribadatan itu bagaimana, teologi itu konsepsi bagaimana mengenal Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian peribadatan itu bagaimana relasi manusia dengan Yang Maha Kuasa. Doktrin itu adalah dogma-dogma, sesuatu yang dianggap benar oleh ajaran agama. Kemudian praktik itu adalah bagaimana ajaran agama tersebut diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Pemeluk ini adalah orang-orang yang meyakini ajaran agama tersebut. Umat ini adalah komunitas agama tersebut. Dan relasi dengan dunia lain ini adalah bagaimana agama tersebut atau pemeluknya berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Agama tersebut berinteraksi dengan agama yang lain. Agama tersebut berinteraksi dengan dimensi-dimensi sosial masyarakat yang lain. Jadi ruang lingkupnya sangat luas ya. Nah, kemudian latar belakang dan tujuan Islam. Pertanyaannya adalah, kenapa sih Islam perlu dikaji? Ya. Mengapa perlu dikaji? Mengapa perlu dikaji? Jawabannya adalah karena Islam itu, ya, yang pertama, Islam dipeluk oleh jutaan umat manusia, bahkan mencapai hampir miliaran ya, hampir menyentuh angka miliar. Artinya apa? Artinya signifikan. Apa yang dilakukan oleh umat Islam itu berpengaruh terhadap kehidupan dunia ini. Ya, Islam dipeluk oleh hampir 1 miliar ya untuk saat ini oleh umat manusia. Artinya jumlah yang banyak ini tentu akan sangat signifikan. Ya. Kemudian Islam itu bertahan dan berkembang di berbagai wilayah di dunia. Hampir semua negara itu ada pemeluk Islam. Hampir semua negara tanpa kecuali. Ya. Meskipun komposisinya berbeda-beda, ada yang minoritas dan ada yang minoritas, ada yang minoritas banget itu kan.
Nah, tapi hampir semua wilayah di dunia ini, hampir semua negara itu ada umat Islam. Ya, kemudian Islam itu bertahan dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Ya, Islam berkembang. Ya. Sejak ribuan tahun ya, hampir 1400-an tahun ya. Ya. Kalau yang apa namanya Islam bertahan berkembang di berbagai dunia, ini artinya pada aspek sebaran. Ya, kemudian yang selanjutnya Islam tumbuh dan berkembang sejak 1400 tahun lalu, ini berarti durability. Islam itu memiliki daya tahan yang kuat, gitu ya, lebih dari 1400 tahun tetap berkembang. Artinya penting untuk dikaji. Ya, yang pertama dipeluk oleh miliaran umat manusia, artinya itu sangat signifikan jumlahnya. Kemudian berarti berpengaruh luas kan. Nah, kemudian Islam bertahan dan berkembang di berbagai dunia, hampir semua wilayah itu ada, hampir semua negara itu ada. Artinya Islam itu memiliki sifat ketersebaran yang luas sehingga penting untuk dikaji. Kemudian Islam tumbuh dan berkembang sejak 1400 tahun yang lalu. Artinya apa? Islam memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi perubahan zaman dan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka Islam menarik untuk dikaji dengan menggunakan berbagai pendekatan, mengacu pada tampilan Islam yang sedemikian luas seperti itu. Oke, kemudian tujuan Islam dikaji itu apa toh? Lalu kenapa Islam perlu dikaji? Nah, tujuan Islam dikaji itu tujuan studi Islam itu apa toh? Tujuan studi Islam itu ada banyak ya. Ini prinsipnya adalah setidaknya ada dua jenis tujuan. Yang pertama, ini mencakup ini tujuan, nanti kita nyambung dengan pola-pola ini ya. Tujuan atau pola. Nanti nyambung ke polanya. Tujuan studi Islam itu yang pertama adalah apa? Mendapatkan ketenangan batin. Orang mengkaji Islam itu dia akan mendapatkan ketenangan batin. Ya. Maka dari sini dia nanti akan muncul jenis kajian Islam, pola kajian Islam yang disebut sebagai pola kajian doktriner. Ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan penjelasan tentang fenomena keagamaan. Nah, maka nanti polanya dia akan menggunakan pola historis. Oke, jadi begini ya. Tujuan dan pola studi Islam itu yang pertama, untuk mendapatkan ketenangan batin. Orang yang mengalami kegundahan batin, orang yang mengalami kegalauan, dia kemudian melakukan kajian terhadap Islam. Nah, pola kajiannya dia mengkaji Islam secara doktrin, mengkaji Islam sebagai doktrin, mengkaji Islam secara normatif. Tujuannya untuk apa toh? Tujuannya untuk diamalkan. Kenapa ya? Karena dia ingin mencari ketenangan batin. Ya. Kemudian pola yang kedua atau tujuan yang kedua, tujuannya untuk mendapatkan penjelasan tentang fenomena keagamaan Islam. Maka pola studinya adalah pola studi historis. Ya. Pola studinya pola studi historis. Terus tujuannya untuk apa toh? To know. Untuk menjelaskan, to explain. Menjelaskan peristiwa. Ya. Oke. Sampai di sini ada ini ya kan? Belum ada? Oke, lanjut ya.
Oke. 5. Lanjut. Kemudian selanjutnya aspek-aspek sasaran studi Islam. Oke, aspek-aspeknya itu ini ya. Aspek-aspek sasaran studi Islam itu bisa kita kelompokkan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama pada aspek esoterik, yang kedua pada aspek eksoterik. Ya. Aspek esoterik itu mengkaji Islam pada aspek doktrinnya, doktrin internal ya. Modern esoterik itu aspek luaran dalam studi Islam. Jadi sasaran studi Islam itu ada aspek esoterik, doktrin yang bersifat internal. Ini mencakup ajaran, teologi, peribadatan ya. Kemudian pada aspek esoterik yang mencakup praktik, pemeluk-pemeluknya, umatnya, relasi dengan dunia yang lain. Sebetulnya sasaran studi Islam itu hampir mirip dengan ruang lingkup. Ya, hampir sama lah gitu kan. Kemudian kalau posisi jumlah ini kita kelompokkan itu menjadi 2 kelompok besar, aspek esoterik, aspek internal, kemudian aspek eksoterik. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Kemudian oke. Oke, selanjutnya adalah tentang perkembangan studi Islam. Nah, mengacu pada pola studi Islam, tadi kan ada 2 pola ya. Ada pola normatif ya tadi ya. Pola studi Islam normatif, terus ada pola studi Islam historis. Nah, pola studi Islam kan tadi ada pola studi Islam normatif dan pola historis. Tadi kita sudah bahas bahwa pola normatif itu kita mengkaji Islam dengan tujuan untuk diamalkan, untuk mendapatkan keterangan batin. Ya. Nah, studi Islam normatif itu tetap ada dan terus berkembang. Nah, terus dia berkembangnya di mana? Nah, normatif ini terus berkembang, terutama di masyarakat Muslim. Ya, biasanya dia ini ada di pesantren, ya, kemudian di masjid, di surau, kemudian di madrasah, ya, juga di sekolahan dan universitas. Oke, di pesantren orang belajar tentang fikih ibadah, belajar tentang wudhu. Untuk apa? Untuk dipraktekkan. Di pesantren orang belajar ilmu tasawuf. Untuk apa? Ya untuk dipraktekkan. Di pesantren, di masjid orang belajar tentang ilmu tauhid. Untuk apa? Untuk diimani. Ya, normatif kan tujuannya. Kemudian di surau juga begitu. Orang belajar tentang alif, ba, ta gitu kan. Untuk apa? Untuk diajar, untuk diamalkan, untuk digunakan membaca Al-Qur'an. Di TPG atau TPA orang belajar membaca tulis Al-Qur'an. Untuk apa? Ya untuk dibaca gitu kan, untuk sebagai bagian dari memperkuat keimanan. Orang Islam ya harus bisa baca Quran. Di madrasah orang belajar tentang ilmu fikih atau ilmu tarikh sejarah Islam. Untuk apa? Ya untuk diimani, untuk dipelajari, untuk menambah keimanan, untuk mendatangkan keterangan batin. Di sekolah pun juga begitu. Sekolah ada mata pelajaran agama. Untuk apa? Untuk diamalkan. Isinya tentang bagaimana akhlak yang baik. Ya, kemudian di universitas pun juga begitu. Di universitas umum misalnya ya, itu ada namanya mata pelajaran agama, mata kuliah agama. Untuk apa? Ya, isinya tentang bagaimana menjadi muslim yang baik, kan gitu. Outputnya adalah bagaimana menjadi umat Islam yang baik, menjadi pemeluk agama yang baik. Ya, jadi tujuannya menjadi pemeluk yang baik. Ya, jadi pola normatif itu
Jadi pola normatif ya tujuannya ini, ya, bagaimana menjadi pemeluk agama yang baik. Ya, jadi pola normatif itu dilaksanakan di pesantren, masjid, surau, TPQ, TPA, madrasah, sekolah dan universitas. Tujuannya untuk menjadi pemeluk agama yang baik. Ini pola yang pertama. Kemudian pola yang kedua itu adalah pola historis. Pola historis itu tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan menjadi pemeluk agama yang baik. Tadi ya tujuannya to explain, untuk menjelaskan fenomena. Ya. Nah, menjelaskan fenomena. Fenomena apa toh? Fenomena tentang keberagaman Islam. Terus studinya dilaksanakan di mana? Ya, tentu saja studinya tidak dilaksanakan di masjid, tidak dilaksanakan di pesantren atau surau atau TPQ atau madrasah, tapi biasanya diselenggarakan di universitas atau perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi. Loh, tapi ini kan di sini ada Pak, di universitas juga diadakan dikaji secara normatif, kok ini ada juga. Begini, pola historis itu kita mengkaji Islam itu sebagai sebuah fenomena di masyarakat, fenomena yang berkembang di lingkungan sosial. Nah, jadi yang dikaji itu bukan pada aspek doktrinnya, tapi pada aspek bagaimana aturan agama tersebut itu berkembang, diterima di masyarakat, berdialektika dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pola seperti ini itu cenderung banyak dikaji di perguruan tinggi atau di universitas. Nah, kenapa di universitas kok menggunakan pola historis? Ya, karena universitas itu, perguruan tinggi, memiliki perangkat metodologi, menyiapkan perangkat metodologi penelitian yang bersifat historis untuk mengkaji semua fenomena, dan fenomena agama menjadi bagian dari salah satu fenomena sosial. Ya, jadi sekali lagi, pola historis itu dominan dilaksanakan di perguruan tinggi karena perguruan tinggi memiliki perangkat metodologi, ya, untuk melakukan kajian secara kritis terhadap fenomena sosial. Ya. Nah, agama itu merupakan salah satu bagian dari fenomena sosial. Sehingga perguruan tinggi itu memiliki perangkat yang cukup untuk melakukan kajian ini. Beda dengan pesantren. Pesantren tidak diajarkan tentang metodologi kajian kritis, ya, terhadap suatu fenomena sosial. Di pesantren yang dikasih adalah ilmu alat, ilmu fikih, gitu, yang lebih fokus pada aspek doktrinnya. Di masjid juga begitu, apalagi di masjid. Di masjid itu tidak ada kajian tentang metodologi, adanya adalah kajian tentang tauhid, ilmu kalam, dan kemudian Al-Quran dan segala macam. Apalagi di surau, apalagi di TPQ, nah, di matras juga begitu. Nah, polanya seperti itu ya. Nah, kemudian dari sini kita akan mendapatkan dua corak kajian, corak yang normatif yang banyak didominasi oleh lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Kemudian di perguruan tinggi lebih banyak kajian yang bersifat historis, meskipun tidak menafikan bahwa di situ ada kajian yang bersifat normatif. Ya, misalnya di kampus kita pun juga masih ada mata kuliah yang bersifat normatif, seperti mata kuliah tentang fikih ibadah, mata kuliah tentang fikih muamalah, yang semuanya mengkaji Islam secara normatif. Ya, di fikih ibadah, ya Anda belajar tentang bagaimana tata cara wudhu, tata cara sholat. Di mata ilmu kalam Anda belajar tentang bagaimana mengenal Tuhan, sifat-sifat wajib Tuhan seperti apa, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, gitu kan. Kemudian paham-paham ajaran agama Islam seperti apa. Itu kajiannya bersifat normatif semua. Jadi berbeda dengan kajian yang bersifat historis ini. Nah, kalau kajian yang bersifat historis itu seperti apa toh? Contohnya begini. Anda mengkaji tentang fenomena di masyarakat. Nah, ini jurusan ekonomi syariah ya. Dalam aspek fikih muamalah itu kan ada yang disebut sebagai bai atau jual beli. Nah, di fikih muamalah tentang jual beli, di mata kuliah fikih muamalah Anda mengkaji tentang doktrinnya, mengkaji tentang dogma
ajaran Islam tentang bagaimana hubungan sosial dalam aspek bisnis, ya, hak dan tanggung jawab pembeli itu seperti apa, hak tanggung jawab penjual seperti apa, akad jual beli itu seperti apa, ya. Lah, terus praktek di masyarakat seperti apa? Apakah sama persis dengan doktrinnya atau tidak? Nah, ada kalanya sama persis, ada kalanya berbeda. Nah, pada aspek inilah kita mengkaji Islam secara historis. Kita melihat bagaimana praktek masyarakat dalam melaksanakan praktek jual beli, bagaimana masyarakat prakteknya dalam lembaga ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah, ya, jual beli seperti apa, murabahah prakteknya seperti apa, mudharabah prakteknya seperti apa, ya, kemudian perkembangannya seperti apa, itu dikaji di sini. Itu pendekatan historis, tidak semata-mata pendekatan yang bersifat normatif. Nah, dalam pendekatan pola historis ini, paradigma yang dipakai itu bukan paradigma positivis, tapi lebih banyak pada paradigma kritis, kemudian paradigma post positivis, dan paradigma konstruktif, ya. Jadi saya garis bawahi bahwa paradigmanya itu adalah paradigma yang dipakai di sini adalah paradigma kritis, kemudian post positivis, kemudian paradigmanya konstruktivis, kritisisme, ya, kritis. Paradigma kritis itu seperti apa toh? Paradigma kritis itu melihat, ya, bagaimana prakteknya, mengkritik bagaimana prakteknya. Kalau post positivis itu ya dibalik, ya, dari positivisme. Jadi gini, kalau pola normatif itu paradigmanya itu adalah paradigma positif, paradigma positivis. Paradigma positivisme gimana toh? Paradigma positivisme itu melihat realitas itu cocok enggak dengan doktrinnya. Misalnya doktrinnya A. Nah, doktrinnya bahwa jual beli itu harus diadakan, harus ada akad di situ. Harus ada akad, harus ada ijab dan qabul di situ. Nah, praktek di lapangan itu melihat kalau di masyarakat itu biasanya ada nggak ijab qabulnya? Ya, Mbak, saya membeli ini, terus oh ya saya jual ini. Nah, prakteknya seperti itu. Nah, kemudian di tempat yang lain, misalnya di supermarket, di minimarket, ada nggak praktek, Mbak saya beli ini atau Mbak saya jual ini, kemudian saya beli dengan harga sekian, oke, deal ya, deal. Nah, prakteknya ada nggak seperti itu? Nah, kemudian dalam paradigma positivis itu melihat kesesuaian antara doktrin dengan prakteknya. Maka nanti jawabannya adalah oh ini sesuai dan ini tidak sesuai. Ini paradigma positivis, ya. Jadi paradigma positif hanya mengukur apakah suatu praktek itu sesuai atau tidak dengan doktrinnya. Yang jadi acuan itu adalah doktrinnya. Nah, sementara kalau paradigma kritis itu melihat, ingin mengkaji, misalnya begini, ada orang yang jual beli, akadnya itu biasanya kan menggunakan ijab qabul, tapi ini kan nggak pakai ijab qabul. Nah, tidak langsung kemudian menyatakan oh ini nggak sesuai dengan syariat, tidak. Oh ini nggak sesuai dengan hukum fikih, enggak. Oh ini nggak sesuai dengan hukum Islam, tidak. Tapi dia mengkaji, kenapa kok bisa seperti itu? Pola, kenapa bisa seperti itu? Kemudian ada apa di balik itu? Kenapa masyarakat tidak menggunakan doktrin yang saklek dalam bidang fikih? Itu dikaji seperti itu. Nah, demikian juga post positivism dan konstruktivism, yang kalau konstruktivism itu lebih pada merekonstruksi bagaimana pemahaman masyarakat atau bagaimana praktik masyarakat terhadap doktrin tertentu. Baik, sedikit tambahan ya, sedikit tambahan untuk yang pola historis ini berkembang terutama sejak ada perguruan tinggi keagamaan Islam.
Jadi perguruan tinggi keagamaan Islam, IAIN, STAIN, UIN, dan sebagainya itu memberikan peluang bagi lebih dominannya kajian pola kajian Islam secara historis. Jadi kajian studi Islam Heritage ini berkembang pesat, terutama sejak IAIN, UIN, STAIN itu berkembang, dan kemudian terutama beberapa tahun terakhir ketika banyak dosen-dosen dari IAIN yang selesai studi magister atau studi doktor di beberapa negara yang kuat pada aspek metodologinya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Nanti kita sambung dengan diskusi ya. Oke, kita sambung lagi dengan diskusi. Saya akhiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.